Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Reni Official. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai hidrolisis garam. Langsung saja simak penjelasannya. Jenis garam dan reaksi hidrolisis. Di dalam air, garam akan terionisasi dan apabila ion garam bereaksi dengan air, maka terjadi reaksi hidrolisis. Beberapa kemungkinan dapat terjadi pada reaksi hidrolisis, yaitu yang pertama, ion garam bereaksi dengan air menghasilkan ion H+, menyebabkan konsentrasi H+ lebih besar daripada konsentrasi ion OH- sehingga larutan bersifat asam. Yang kedua, ion garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion OH-, menyebabkan konsentrasi ion H+ lebih kecil daripada konsentrasi OH-, sehingga larutan bersifat basah. Dan yang ketiga, ion garam tidak bereaksi dengan air, sehingga konsentrasi ion H+ dan ion OH- di dalam air tidak berubah, dan larutan bersifat netral. Nah, sekarang coba perhatikan reaksi hidrolisis garam ya. Jadi hidrolisis itu artinya air, garam adalah senyawa garam. Jadi dalam hal ini kita akan mempelajari reaksi ion garam dengan air atau penguraian garam oleh air, bisa juga seperti itu ya. Nah, sekarang pada sebelumnya kita pernah belajar mengenai jenis-jenis garam ya. Jadi ada 4 jenis garam. Jadi ion garam itu bisa bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksinya bisa menghasilkan asam lemak atau basa lemah ya. Jadi tidak semua ion dari garam bisa bereaksi dengan air. Atau untuk lebih mudah dipahami adalah ion garam yang bereaksi dengan air adalah ion yang berasal dari asam lemak atau basa lemah. Sementara ion yang berasal dari basa kuat atau asam kuat, maka dia tidak bisa bereaksi dengan air ya. Nah, sekarang kira-kira kenapa alasannya yang dari asam lemak dan basa lemah bisa bereaksi dengan air? Karena asam lemak jika melepaskan ion H+, maka terbentuklah basa konjugasinya ya, yaitu basa konjugasinya itu jika asamnya asam lemah, maka basa konjugasinya adalah basa konjugasi yang sangat kuat. Begitu juga dengan basa lemah. Kalau dia membentuk asam konjugasi, basanya lemah, maka asam konjugasinya adalah asam konjugasi yang sangat kuat ya. Jadi yang bisa bereaksi dengan air adalah ion garam yang berasal dari asam lemak atau basa lemah ya. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Contoh yang pertama adalah garam yang berasal dari BKAL. BKAL itu singkatan dari basa kuat dan asam lemah ya. Sebagai salah satu contoh, garam yang berasal dari basa kuat asam lemah adalah CH3COONA ya. Jadi CH3CONA ion positifnya itu adalah Na ya. Sementara ion negatifnya itu adalah CH3COO. Ini ion positif ya, ini ion negatif. Ini positif, ini negatif ya. Nah, kalau diuraikan, garam ini kalau terionisasi atau terurai, maka dia akan menghasilkan CH3COO- aquos ya. Dalam hal ini aquos ditambah dengan Na plus aquos ya. CH3COO- dia berasal dari CH3COOH, yaitu dari asam lemah. Na plus dia berasal dari NaOH. NaOH adalah basa kuat ya. Jadi ini garam yang berasal dari basa kuat asam lemah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan reaksi hidrolisisnya? Reaksi hidrolisis, perhatikan yang di sini tadi. Ion garam yang bisa bereaksi dengan air adalah ion yang menghasilkan asam lemah atau basa lemah ya. Atau yang saya jelaskan tadi adalah ion garam yang bereaksi dengan air adalah ion garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah ya. Nah, kalau misalnya Na plus berasal dari basa kuat, dia tidak bisa bereaksi dengan air. Yang bereaksi dengan air adalah yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Nah, dalam hal ini CH3COO- dia berasal dari asam lemah. Jadi yang bisa bereaksi dengan air adalah ion negatifnya. Ion negatifnya yaitu CH3COO-. Ya, kita buat reaksinya. Reaksi hidrolisis ya. Reaksi hidrolisisnya adalah yang bisa bereaksi dengan air yang berasal dari asam lemah yaitu CH3
COO min, ya. Kemudian bereaksi dengan air atau H2O. Ya, maka reaksinya adalah reaksi keseimbangan. Maka karena dia negatif ya, maka CH3CO- ini akan mengikat ion positif. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam H2O itu kan terkandung 2 ion ya. Ada ion H+ dan ada ion OH-. Karena CH3CO- muatannya negatif, tidak mungkin negatif berikatan dengan yang negatif. Tentu saja kalau dia ion negatif maka dia akan mengikat ion positif yaitu H+, ya. Jadi kalau CH3CO- mengikat H+, maka terbentuklah CH3COO ditambah dengan H, CH3COOH. Jadi CH3CO- dengan H+ dia akan membentuk CH3COOH, ya. Ditambah apa sisanya? Sisanya adalah OH-. Jadi plus OH-, ya. Jadi ini aquos ya. Ini aquos, kalau mau dibuat fasenya ini liquid, kemudian ini aquos, ini juga aquos ya. Nah, jadi reaksi hidrolisisnya kalau mau disimpulkan, jadi reaksi hidrolisisnya adalah CH3COO- aquos ditambah dengan H2O liquid, maka akan membentuk CH3COOH aquos ditambah dengan OH- aquos, ya. Jadi yang ini reaksinya, ini reaksi hidrolisisnya. Ini kan hanya apa? Kita menggambarkan bahwa di dalam H2O itu ada ion positif dan ada ion negatif, ya. Jadi reaksinya seperti ini. Akibatnya apa? Akibatnya jumlah OH- pada larutan garam tadi, jadi garam ini dalam air ya, jumlah ion OH- semakin banyak. Kenapa? Di dalam air kan ada H+, ada OH-. Dilarutkan lagi garam ini dengan H2O sehingga jumlah OH-nya semakin banyak. Ya. Nah, karena dia membebaskan ion OH-, maka garam yang berasal dari basakuan asam lemah dia bersifat basa. Ya. Jadi garam ini dia bersifat basa ya. Sifatnya basa. Kalau sifatnya basa, maka pH-nya lebih dari 7 ya. Kemudian jenis hidrolisisnya. Nah, sekarang ya. Jenis hidrolisis itu kan ada 2, ada hidrolisis total, ada hidrolisis parsial, ya. Kalau total apabila ion negatif dan ion positifnya sama-sama bisa bereaksi dengan air. Nah, untuk contoh yang ini yang bisa bereaksi dengan air kan hanya ion negatif. Ion positifnya tidak bisa karena dia dari basa kuat, ya. Oleh karena yang terhidrolisis hanya ion negatif, ion positifnya tidak, maka untuk garam ini, garam CH3CONA, jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis parsial, ya. Parsial itu artinya sebagian. Jadi gini kesimpulannya ya. Garam yang berasal dari basakuan asam lemah, maka dia bersifat basa, pH-nya lebih dari 7, jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis parsial, ya. Nah, ini reaksi hidrolisisnya. Ini reaksi hidrolisisnya. Jadi ini itu adalah reaksi hidrolisis dari CH3COONA. Jadi ada 4 komponen yang harus kalian pahami, menentukan sifat, menentukan pH, menentukan jenis hidrolisisnya, dan menuliskan persamaan reaksinya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi reaksi hidrolisis garam yang berasal dari basa kuat asam lemah, sekarang contoh kedua, reaksi hidrolisis untuk garam yang berasal dari basa lemah asam kuat ya. Jadi salah satu contoh garam yang berasal dari basa lemah asam kuat adalah NH4Cl ya. Jadi kalau saya tuliskan reaksinya, NH4Cl dalam air berarti larutan ya. Larutan, maka dia akan terionisasi atau terurai ya menjadi NH4 plus larutan atau aquos ditambah dengan ion Cl- aquos. Begitu kan? Nah, sekarang kita tentukan NH4Cl ion positif ya. Kalau ion positif itu berasal dari basa. Basanya adalah basa lemah ya. NH4 dari NH3 basa lemah. Cl- itu ion negatif berasal dari asam, yaitu dari HCl. HCl adalah asam kuat. Jadi garam ini garam yang berasal dari basa lemah asam kuat, ya. Bagaimana dengan reaksi hidrolisisnya, ya? Reaksi hidrolisis. Nah, ingat tadi yang bisa bereaksi dengan air, arti hidro kan bereaksi dengan air ya. Yang bisa bereaksi dengan air adalah ion
yang berasal dari basa lemah atau asam lemah, ya. Ini basa lemah berarti dia bisa bereaksi dengan air. Seelmin dari asam kuat dia tidak bisa bereaksi dengan air, ya. Jadi dari basa lemah atau asam lemah. Jadi yang bisa bereaksi dengan air untuk contoh yang ini adalah ion NH4+. Kita buat reaksi hidrolisisnya. Ion NH4+ aqueous, ya, bereaksi dengan air adalah H2O liquid, ya, akan membentuk, ingat tadi kata Ibu, H2O, di dalam H2O ada ion H+ dan ada ion OH-, ya. H+ dan ion OH-. Karena NH4 ini muatannya positif, dia tidak mungkin mengikat yang positif, ya. Kalau dia positif, maka dia akan mengikat yang negatif. H positif, OH-. Jadi NH4+ ini dia bereaksi dengan ion OH-, ya. Jadi kalau mau saya buat ionnya, di dalam H2O terkandung ion H+ dan ion OH-, ya. Karena NH4 muatannya positif, maka dia akan mengikat OH-, bukan mengikat H+, ya. NH4+ dengan OH-, sehingga terbentuklah NH4OH, ya. Tahu kan dari nggak ada minnya nih. Tahu kan dari mana NH4OH? Saya buat di bawah, ya. Saya buat di sini aja. NH4+ dengan OH-, ya. Muatannya +1, minnya -1 sudah sama, tinggal digabung aja. Kalau digabung jadi NH4OH. Begitu, ya. Nah, jadi yang terbentuk adalah ion NH4OH ditambah dengan sisanya siapa? OH-nya sudah terikat dengan NH4, sisanya adalah H+, ditambah dengan H+, ya. Nah, jadi reaksi hidrolisisnya adalah NH4+ ditambah dengan H2O. Jadi reaksi hidrolisisnya adalah NH4+ aqueous ditambah dengan H2O liquid akan menghasilkan NH4OH aqueous ditambah dengan H+, ya. Ingat tadi kata Ibu, dalam mempelajari reaksi hidrolisis ini ada 4 komponen yang harus kalian pahami, ya. Yang pertama, kita menentukan sifat. Apa sifat dari garam NH4+, ya. Jadi, sifat garam NH4+, kita lihat dalam reaksi dia membebaskan H+, ya. Dia membebaskan H+, maka dia bersifat asam. Garam ini bersifat asam. Kalau asam pH-nya berapa? Ya, asam pH-nya kurang dari 7, ya. Kemudian yang berikutnya jenis hidrolisis. Nah, jenis hidrolisis ada 2 macam, ya. Ada hidrolisis total, ada hidrolisis parsial. Kalau total tadi, jika ion positifnya bereaksi dengan air, ion negatifnya juga bereaksi dengan air. Nah, untuk contoh ini, yang bisa bereaksi dengan air kan hanya NH4+, ion positifnya aja. Ion negatifnya nggak bisa kan, karena dari asam kuat. Oleh karena hanya ion positif yang bereaksi dengan air, maka jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis parsial, ya. Nah, sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Yang ketiga ini adalah reaksi hidrolisis garam, ya. Yaitu garam yang berasal dari BLAL, garam yang berasal dari basa lemah asam lemah, ya. Nah, salah satu contoh garam basa lemah asam lemah yaitu garam NH4CN atau garam amonium cyanida, ya, amonium cyanida. Nah, ingat pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk garam yang berasal dari basa lemah asam lemah, untuk menentukan sifat dan pH harus diketahui dulu. Kb dari basanya berapa? Kan NH4 ini kan berasal dari NH3, ya. Basa lemah NH3 yaitu Kb-nya 1,8 kali 10 min 5. Cn- itu berasal dari HCN, Ka dari HCN yaitu 6,2 kali 10 pangkat min 10, ya. Perhatikan. Jadi NH4CN, ya, NH4CN aqueous. Kalau terionisasi, dia akan membentuk ion positif yaitu NH4+ aqueous ditambah dengan ion Cn- aqueous. Begitu, ya. NH4+, ya, plus berasal dari basa yaitu NH3. NH3 ini adalah basa lemah. Cn- berasal dari asam yaitu HCN.
HCN itu adalah asam lemah, ya, dari asam lemah atau Al. Jadi garam yang berasal dari basa lemah, asam lemah. Yang bisa terhidrolisis atau yang bisa bereaksi dengan air adalah apabila ion tersebut berasal dari basa lemah atau asam lemah. Nah, ini dua-duanya. NH4+ berasal dari basa lemah, berarti dia bisa bereaksi dengan air, ya, bisa terhidrolisis. Cn- berasal dari asam lemah, berarti dia juga bisa terhidrolisis, ya. Bagaimana dengan reaksi hidrolisisnya? Perhatikan. Jadi, kalau mau dibuat satu-satu juga boleh, mau digabung juga boleh, ya. Jadi, karena dua-duanya, jadi NH4+, jadi ini reaksi hidrolisisnya, reaksi hidrolisis, NH4+ aquos bisa bereaksi dengan air, Cn-nya juga bisa. Cn- aquos, ya, bereaksi dengan H2O. Ingat tadi H2O ada 2 komponen, ya. Apa saja? Masih ingat komponennya? Ada ion H+ dan ada ion OH-, ya. Karena NH4+, maka NH4+ bereaksi dengan OH-nya, kan? Jadi saya buat di sini NH4+, karena dia negatif maka dia bereaksi dengan OH- dari air, ya. Bereaksi dengan OH- dari air. Sehingga terbentuklah NH4OH, ya. Jadi terbentuk NH4OH. Kemudian ditambah dengan Cn-, kan negatif, ya. Karena dia negatif atau min, maka dia bereaksi dengan ion H+ dari H2O, ya. Jadi H+ dari H2O bereaksi dengan Cn-. Ion positifnya 1, ion negatifnya 1 sudah sama, tinggal digabung sehingga terbentuklah HCN. Ditambah dengan HCN, ya. Nah, jadi inilah reaksi hidrolisisnya. NH4+ dan Cn- bereaksi dengan H2O. NH4 mengikat OH karena dia positif, maka yang diikatnya adalah OH-. Cn- karena dia negatif, maka yang diikatnya adalah H+. Jadi terbentuklah HCN, ya. Ini reaksi hidrolisisnya. Sekarang dalam menentukan sifat. Jadi sekarang ini reaksi hidrolisisnya, ya. Ini reaksi hidrolisisnya. Sekarang kita tentukan sifat. Sifat, ya. Kalau menentukan sifat, ya tergantung keadaan Kb, kan. Perhatikan. Kb dari basa NH3 1,8 kali 10⁻⁵. Sementara Ka-nya, Ka dari HCN adalah 6,2 kali 10⁻⁻10, ya. Mana yang lebih besar? Besar harga Ka atau besar harga Kb? Besar harga Kb, 1,8 10⁻⁵ dengan 6,2 kali 10⁻⁻10, ya. Jadi oleh karena sifatnya lebih besar harga Kb, maka sifat garam NH4Cn dia bersifat basa, ya. Kalau bersifat basa tentu saja pH-nya lebih dari 7. Ya, pH-nya lebih dari 7. Kemudian jenis hidrolisis. Jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis total. Karena apa? Ion positifnya bisa terhidrolisis, ion negatifnya juga bisa terhidrolisis, ya. Maka dia adalah hidrolisis total. Ini reaksi hidrolisisnya. Jadi reaksi hidrolisisnya ini sifatnya basa, pH-nya lebih dari 7, jenis hidrolisisnya total. Kenapa basa? Karena harga Kb-nya lebih besar daripada harga Ka, ya. Nah, kalau tadi kita mempelajari mengenai reaksi hidrolisis, sekarang masih di garam, ya, masih tentang garam. Bagaimana cara menghitung pH garam? Jadi sudah kita ketahui bahwa garam itu ada 4. Garam yang berasal dari BKAK nggak usah dihitung lagi, pH-nya sudah pasti 7, sifatnya pasti netral dan dia tidak terhidrolisis, ya. Kemudian garam yang berasal dari basa kuat asam lemah, KH 1/Ka dikali Kw, konsentrasi OH- akar Kw per Ka dikali konsentrasi ion negatif, ya. Untuk garam yang berasal dari basa lemah asam kuat, KH 1/Kb dikali Kw, dan konsentrasi H+-nya adalah akar Kw per Kb dikali konsentrasi ion positif, ya. Garam yang berasal dari basa lemah asam lemah, harga KH-nya adalah Kw per Kb kali Ka, dan konsentrasi H+-nya adalah akar Ka kali Kw per Kb. Tentu timbul pertanyaan, apa
istilah-istilahnya dari Ka, Kh, dan Kb ya. Nah, sekarang perhatikan di sini dari rumus ini ada konsentrasi amin ya. Konsentrasi amin itu adalah konsentrasi ion negatif atau ion yang terhidrolisis ya. Jadi kalau misalnya apa ya? Contohnya garam ion negatifnya bereaksi dengan air, misalnya CH3COO- misalnya ya. Jadi konsentrasinya adalah bukan konsentrasi garamnya tapi konsentrasi ion negatif ya. Konsentrasi ion negatif dari garam ya. Kalau B+, B+ itu adalah konsentrasi ion positif dari garam atau ion yang terhidrolisis ya. Yang terhidrolisis tadi ingat ion yang berasal dari asam lemak atau basa lemah ya. Jadi bukan konsentrasi garamnya tapi konsentrasi ion positif atau konsentrasi ion negatif yang berasal dari garam ya. Terus KH, KH apa? KH itu K sebagaimana kita ketahui K adalah tetapan kesetimbangan ya. Waktu di semester ganjil pernah belajar tetapan kesetimbangan hanya adalah hidrolisis. Tetapan kesetimbangan hidrolisis ya. Kemudian Ka, Ka itu adalah tetapan kesetimbangan ionisasi asam. Jadi setiap asam lemah ya, harga Ka-nya pasti sudah diketahui ya. Kalau Kb, tetapan kesetimbangan ionisasi basa, harga Kb-nya juga sudah diketahui untuk asam lemah dan basa lemah ya. Nah, jadi ini adalah rumus-rumus untuk menghitung pH garam dan istilah-istilah yang harus kalian ketahui ya. Nah, sekarang ini contohnya ya. Contoh bagaimana cara menghitung pH larutan garam. Perhatikan. Jadi contohnya, hitunglah pH larutan NaCN 0,01 molar, M besar ya, molaritas ya. Jika Ka dari asam tersebut, Ka dari HCN adalah 1 kali 10 pangkat min 10. Jadi NaCN yang pertama kali kita lihat, kalau ditanya pH, yang pertama kali kita lihat adalah senyawanya. pH siapa yang ditanya? Yaitu pH NaCN. NaCN ini apakah termasuk asam atau basa atau garam ya? Kalau asam tentunya dia mengandung ion H+ ya. Kalau basa tentunya dia mengandung OH- ya. Nah, ini nggak ada ion H+, kemudian ion OH-nya juga nggak ada. Sudah bisa dipastikan ini adalah senyawa garam ya, karena dia juga mengandung logam natrium ya. Ingat, ada juga sih garam yang tidak mengandung logam, tapi garam yang mengandung garam amonium ya. Nah, jadi ini bisa dipastikan ini adalah garam ya. Jadi yang ditanya adalah pH garam ya. Nah, kalau pH garam, ingat, garam itu ada 4 jenis. Ada garam BKAK, ada garam BKAL, ada garam BLAK, dan ada garam BLAL ya. Kita tentukan dulu garam ini NaCN ya, NaCN. Kalau misalnya mau diuraikan ya, diuraikan jadi ion positifnya adalah Na+, aqueous ya. Ion negatif sisanya berarti sisanya adalah Cn. N ini min berapa? Jadi kalau ini plus maka ini pasti min kan? Ya, plusnya plus 1 maka minnya pasti min 1 begitu kan? Na ion positif kan berasal dari basa ya. Ion positif berasal dari basa. Basa apa? Oh, berasal dari NaOH. NaOH berarti basa kuat ya. Cn min ion negatif itu berasal dari asam. Asam apa? Yaitu HCN. Tinggal kita tambahkan H aja di depan ya. Cn min di depannya H jadi HCN. Ini kan berasal dari HCN. HCN itu adalah asam lemah. Jadi kita sudah tentukan garam ini garam yang berasal dari basa kuat asam lemah ya. Nah, sekarang ternyata komponen yang kuat itu adalah basa. Asamnya kan lemah, yang kuat kan basa ya. Kalau yang kuatnya basa maka kita menggunakan rumus OH- ya. Kalau yang kuatnya asam maka kita gunakan rumus H+ ya. Ingat tadi, garam yang berasal dari basa kuat asam lemah ya. Perhatikan. Garam yang berasal dari basa kuat asam lemah rumusnya adalah kita lihat di sini tadi ya. Garam yang berasal dari basa kuat asam lemah rumus KH-nya 1/Ka kali Kw. Kalau mencari pH rumusnya adalah OH- ya. Ingat OH- akar Kw per Ka dikali konsentrasi ion negatif ya. Ya, perhatikan ke sini. Jadi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali dengan konsentrasi ion negatif
amin. Ya. Nah, sekarang kita lihat KW. KW masih ingat KW? Konstanta ionisasi air atau konstanta kesetimbangan air. Masih ingat harga KW berapa? Ya, harga KW itu ketetapan harganya pada suhu 25 derajat adalah 10 pangkat min 14. Ya. Harga KW 10 pangkat min 14 per KA. KA-nya, KA dari asam tadi, yaitu 1 kali 10 min 10. Ya. Kalau mau dibuat 1 kali 10 pangkat min 14, ini nggak apa-apa juga ya. 1 dikali 10 pangkat min 14. Dibagi dengan KA, 1 dikali 10 pangkat min 10. Min 10 ya. Kemudian dikali dengan konsentrasi ion negatif. Ion negatifnya mana? Ion negatifnya yang ini. Cn min berapa konsentrasinya? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu konsentrasi garam. Konsentrasi garamnya sudah diketahui nih, 0,01. Kita buat di sini ya. Garam konsentrasi NaCN 0,01 molar ya. Karena kita membutuhkan bukan konsentrasi garam tapi konsentrasi ion negatif yang ini yang kita butuhkan. Maka kita tarik garis dari garam ke ion negatif. Ya, sama enggak koefisiennya? Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1, berarti sama ya. Kalau sama pastilah konsentrasinya sama juga kan. 0,01 dibagi 1 dikali 1 sama dengan 0,01 molar. Ya. Jadi sudah kita dapat molaritas garam atau molaritas ion negatifnya adalah 0,01. Ini ya. Maka amin konsentrasi ion negatif adalah 0,01 molar. Kita jadikan bilangan pangkat. Kalau dijadikan bilangan pangkat maka 10 pangkat min 2. Ya 0,01 atau 10 pangkat min 2 ya. Kita lanjutkan. Nah, 10 pangkat 1 kali 10 min 14 dengan 1 kali 10 min 10 sisanya adalah setelah dibagikan 1 kali 10 pangkat min 4. Dikali lagi dengan 10 pangkat min 2. Sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 6. Akar 1 kali 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Ya. Dapat OH min. Kalau sudah dapat OH min, masih ingat mencari pH? Setelah OH min kita cari dulu POH. P min log OH. Ya, min log OH. Min log OH-nya 10 pangkat min 3. Ya. Sama dengan 3. Baru cari pH. pH sama dengan 14 dikurang 3. Sama dengan 11. Jadi garam NaCN 0,01 molar pH-nya adalah 11. Nah sekarang perhatikan bagaimana cara menghitung pH garam untuk contoh yang nomor 2 ya. Contoh nomor 2 ini hitunglah pH larutan NH4 2 kali SO4 0,1 molar. Jika KBNH3 2 kali 10 pangkat min 5. Ya. Ingat tadi kata Ibu? Tentukan dulu jenis garamnya. Ya. Jadi kan bukan asam, bukan basa ya. Ditanya pH, apakah dia asam? Kalau asam ada H+, bukan asam. Kalau basa ada OH-, berarti bukan basa juga ya. Bukan asam, bukan basa, tentunya ini pH larutan garam ya. Garam dari NH4 2 SO4. Diuraikan dulu ya. NH4 itu muatannya adalah plus. Jadi plus ini NH4 ini di mana-mana plus, enggak ada 2 plus, enggak ada 3 plus ya. NH4 plus. Ini kan kamu perhatikan di dalam tanda kurung ya. NH4 dalam tanda kurung 2 kali. Artinya NH4 ini ada 2. Maka 2-nya kita tulis di depan. Bukan di sini nulis 2-nya ya. 2-nya di depan. Jadi 2 kalinya jadi koefisien ya. Sisanya siapa? Sisanya adalah SO4. SO4. Berapa min? Kalau ini positif maka ini negatif ya. Negatif berapa? Kita lihat ini plus 1 dikalikan dengan koefisiennya. Plus 1 kali 2. 1 kali 2 plus 2. Kalau di sini muatannya plus 2 maka yang ini harus min 2. Begitu ya. Jadi garam ini harganya 0,1 molar. Sudah diketahui ya. Sekarang kita lihat. Ini berasal dari basa lemah. NH3 kan, dari NH3 basa lemah ya. SO4 2- dari H2SO4. H2SO4 adalah asam kuat. Nah, jadi yang kuatnya adalah asam. Karena yang kuat asam, maka kita menggunakan rumus H+ berarti. Ya.
Yang kuatnya asam kita menggunakan rumus H+. H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan konsentrasi ion positif atau B+. Ya. Nah, seperti itu. Jadi Kw itu adalah ketetapan, yaitu harganya 1 kali 10 pangkat min 14. Ya. Per Kb-nya diketahui 2 kali 10 min 5, 2 kali 10 pangkat min 5. Dikali konsentrasi ion positif yang ini berarti kita cari dulu berapa konsentrasinya, ya. Jadi 0,1 ini adalah konsentrasi dari garamnya, ya. Konsentrasi garamnya 0,1 berapa ion positifnya? Kita tarik garis dari garam menuju ke ion positif. Ingat ini koefisiennya 2. Ini koefisiennya 1. 0,1 dibagi koefisien 1, 0,1 bagi 1, 0,1. 0,1 dikali 2. Jadi 0,2 molar. Ya. Jadi ion positif ini konsentrasinya 0,2 molar. Kita lanjutkan ya. Dikali konsentrasi ion positif yaitu 0,2 molar. Kita jadikan bilangan pangkat. 0,2 sama saja dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Begitu ya. Kita lanjut lagi. Akar. 2 kali 1, 2. 10 min 1 kali 10 min 14, 10 min 15. Dibagi 2 kali 10 pangkat min 5. 2 bagi 2, habis ya, 1 ya. 1. 10 min 15 dengan 10 min 5, 10 min 10. Akar 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5. Ya. H plusnya 10 pangkat min 5. Ditanya pH. Ingat kalau asam langsung ya. pH, P adalah min log. Min log H. Karena dia asam. Min log H plus, jadi min log H plusnya sudah kita hitung tadi 10 pangkat min 5. Min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Ya. Jadi pH dari NH4 2 kali SO4 sama dengan 5. Ya. Nah, jadi begitu.